Shalom saudaraku, apa kabar? Semoga damai sejahtera Kristus masih menjadi hidup saudara dan saya. Saudaraku, kembali bersama saya Pendeta Seth Elwuar dalam acara Kita Pasti Bisa. Saudaraku, dalam beberapa hari ini saya mempersiapkan materi terkait dengan permintaan sebagian umat untuk menjelaskan tentang mujizat-mujizat yang saat ini diperbincangkan, bahkan menjadi pertentangan-pertentangan dalam hidup hamba-hamba Tuhan, sehingga diminta untuk menjelaskan apakah di saat ini mujizat-mujizat yang begitu banyak terjadi itu berasal dari Allah ataukah tidak, bahkan di dalamnya sesuai dengan konteks Alkitab atau tidak. Saudaraku yang dikasihi, ada 3 kategori hal penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan mujizat itu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus adalah sang pemilik kuasa, sang pemilik mujizat. Dan setiap orang percaya tidak bisa melakukan mujizat dengan mengatasnamakan nama lain, khususnya orang-orang yang hidup di dalam kekristenan, orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah Yesus yang memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Itu diberikan kepada para rasul, 12 rasul, dan diberikan juga kepada Rasul Paulus. Yang ketiga adalah mujizat juga diberikan kepada orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, sang pemberi kuasa untuk mujizat itu sendiri. Nah saudaraku, ketiga hal yang saya sampaikan berkaitan dengan mujizat ini, kita harus membuktikan secara konteks Alkitab, agar biarlah kita bisa percaya bahwa ternyata Yesus memiliki kuasa yang sangat besar untuk melakukan mujizat. Dia memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa itu diberikan kepada para rasul, dan juga kuasa itu diberikan kepada orang-orang yang dipercayai di dalam Kristus Yesus bisa melakukan tugas pelayanannya. Nah, untuk itu, mari saudara-saudara saya ajak untuk kita lihat bersama bagian-bagian firman Tuhan manakah yang menjadi bagian mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bagian-bagian firman Tuhan mana yang merupakan bagian mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul, dan kemudian bagian-bagian firman Tuhan yang mana yang kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang kudus yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang bertekun di dalam Yesus Kristus juga sanggup melakukan mujizat seperti para rasul. Saudaraku, saya mengajak kita untuk membuka bersama Yohanes 14 ayat 12 hingga ayat 14. Dalam ayat 12 dikatakan begini: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Nah saudaraku, ayat ini harus menjadi pegangan hidup setiap orang percaya, agar jangan mempertanyakan apakah mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya atau tidak. Yang kedua, Yesus di dalam bacaan yang sama dalam ayat yang ke-13, di sana dia katakan begini: Dan apa saja juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Nah ini saudaraku yang dikasihi, perlu kita perhatikan bahwa dia berkata, apa juga yang kita minta dalam namanya, ia akan melakukannya. Dan diperteguhkan dalam ayat bacaan yang sama, ayat 14 dikatakan begini: Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudaraku, dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar,
mujizat-mujizat besar seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahkan lebih besar dari yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dengan demikian, saudaraku, kenapa kita harus ragu tentang kuasa dan mujizat yang saat ini terjadi? Saudaraku, selain itu disampaikan di dalam Matius pasal 10 ayat 7 dan 8, ini yang harus saudara lebih detail memperhatikannya dan merenungkannya dengan baik. Mengapa? Ini kuasa yang sangat besar untuk meneguhkan sebagaimana yang disampaikan dalam Yohanes 14 tadi. Dalam ayat 7 Matius pasal 10 dia berkata begini, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Ayat 8, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Nah, saudaraku, belajar dari bagian firman Tuhan ini, di sana kita melihat bahwa begitu besarnya kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya. Pada waktu itu diberitahukan kepada para rasul, dan saat ini juga kita melihat bahwa begitu banyak mujizat terjadi. Apakah kita meragukannya? Mari kita lihat bersama dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Ayat 19 dia berkata begini, "Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Itu berarti bahwa apapun yang kita lakukan di dalam diri kita, kita melakukannya karena Bapa yang menghendakinya. Kita melakukannya karena Yesus yang menghendakinya. Benarkah kita tidak sanggup untuk melakukan itu? Kita lihat dalam ayat 21. Di sana dikatakan begini, saudaraku. "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Jadi saudaraku, mujizat itu terjadi apabila Yesus menghendakinya. Contoh mujizat yang dilakukan oleh para rasul seperti dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dan ayat 16, di sana diceritakan bahwa para rasul begitu banyak melakukan tanda-tanda dan mujizat. Juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43, di sana dikatakan bahwa rasul-rasul banyak menyembuhkan orang dan melakukan mujizat. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10, di sana menceritakan bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan ayat yang kelima, dan dilanjutkan dalam bacaan yang sama ayat 8 dan ayat 10, di sana dikatakan bagaimana mujizat kematian Ananias dan Safira yang tiba-tiba mati di depan Simon Petrus. Kisah Para Rasul 9 ayat 33 hingga ayat 34, di mana Eneas yang lumpuh disembuhkan. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 hingga ayat 11, di sana Paulus menyembuhkan orang yang lemah kakinya sejak lahir. Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6, di sana disampaikan bahwa Paulus kebal terhadap racun ular yang jahat. Begitu banyak mujizat terjadi dalam pelayanan para rasul. Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada saudara dan saya berkaitan dengan kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya di zaman ini, dan apabila ketika kita percaya mujizat itu bisa terjadi. Hal yang pertama, kita dapat melihatnya dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 12. Di sana dikatakan begini, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita garis bawahi, diberi kuasa dan yang percaya di dalam namanya.
Orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus akan diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Hal yang kedua, saudara dapat melihatnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Di sana dikatakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudaraku, itu kuasa yang diberikan untuk saudara dan saya. Selain itu, saudara, kita dapat melihat dalam Matius pasal 16 ayat 19, dia berkata begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan dilepas di surga. Nah, saudaraku, saudara dan saya diberikan kuasa untuk hal itu apabila saudara dan saya benar-benar percaya sebagai murid Yesus Kristus. Dia berkata bahwa kita diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa ini diberikan Yesus untuk saudara dan saya. Jika saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mengajak kita bersama untuk melihat hal yang berikut, yang merupakan kasih karunia yang begitu besar kepada saudara dan saya untuk memiliki kuasa dan melakukan mujizat. Kita dapat melihat bersama dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 8 hingga ayat 10. Di sana ada beberapa hal penting, kurang lebih 8 hal sampai 9 hal penting yang diberikan kepada saudara untuk memiliki kuasa melakukan mujizat. Yang pertama, kita diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Hal yang kedua, kita diberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan yang besar. Hal yang ketiga, kita diberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi, Yesus memberikan karunia atau kuasa untuk melakukan mujizat penyembuhan. Hal yang keempat, saudaraku, kita diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Saya ulangi lagi, hal yang keempat adalah kita diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, saudaraku. Jadi saudara dan saya diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kenapa kita harus ragu di dalam Kristus Yesus? Hal yang kelima adalah, saudaraku, kita diberikan kuasa untuk bernubuat. Kita pun diberikan kuasa oleh Allah untuk kita bisa bernubuat tentang hal-hal yang akan terjadi yang merupakan rencana Allah kepada dunia. Hal yang keenam adalah kita diberikan kuasa atau karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, ini saudaraku yang dikasihi, yang harus kita berpegang teguh kepada setiap mujizat yang terjadi, agar kita bisa tahu apakah itu berasal dari Allah ataukah tidak. Karena setiap mujizat yang dilakukan yang dengan kekuatan Roh Kudus, itu pasti harus kita membedakannya. Yang mana berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari dunia. Hal yang ketujuh yang diberikan kepada saudara dan saya adalah kita diberi kuasa atau karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saudaraku yang dikasihi, ayat ini memberikan satu jaminan bahwa kita dapat berbicara atau memiliki karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi kita jangan lupa, ada juga ketegasan dalam bacaan ini bahwa dalam hal yang ke-8 disampaikan begini, untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi selain kita diberikan kuasa atau karunia untuk berbicara dalam bahasa roh,
kita juga diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian, ketika ada orang yang mengklaim bahwa dia menyembuhkan seseorang, dia melakukan mujizat dengan berbahasa roh, dan apabila mujizat yang dilakukan dengan bahasa roh itu tidak sanggup untuk ditafsirkan dan tidak bisa diterjemahkan, maka sesungguhnya itu adalah bukan berasal dari Allah, tetapi dia berasal dari dunia. Mengapa, saudaraku? Hal ini disebabkan karena mujizat yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya dan hidup di dalam Kristus Yesus menjadi murid Tuhan, mujizat yang dilakukan itu bisa sama dengan mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Saudaraku, saya mengajak saudara dan saya untuk melihat beberapa bagian firman Tuhan yang memberikan perhatian khusus untuk kita, memberikan nasihat khusus untuk kita untuk melihat tanda-tanda ini. Yang pertama, saudara dapat melihat di dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 1. Di sana dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudaraku yang dikasihi, tadi kita belajar bagaimana untuk menguji setiap roh itu. Rasul Yohanes pun memberikan peringatan kepada kita bahwa nabi-nabi palsu sudah pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan saudara dan saya dan melakukan mujizat juga seperti murid-murid Yesus, seperti saudara dan saya. Selain itu juga dapat kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 16. Di sana dikatakan begini, saudaraku yang dikasihi. Dalam ayat 15 berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, saudaraku, Yesus menggambarkan nabi palsu itu seperti serigala yang buas. Bagaimana cara kita mengenalnya? Dalam bacaan yang sama, Matius pasal 7 ayat 20, di sana diperjelas bahwa jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini saudaraku yang dikasihi. Jadi kita dapat membedakan apakah itu dia nabi palsu ataukah yang benar-benar dia adalah yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari buah pasti kita kenal. Dan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 22 dikatakan begini, saudaraku. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dalam ayat 23 dikatakan lanjut oleh Yesus, dia berkata begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Selain itu, saudaraku, kita juga dapat bisa melihat bersama dalam Matius pasal 24 ayat 24 hingga ayat 25. Di sana Yesus berkata begini, saudaraku, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudaraku yang dikasihi, Yesus telah memberikan pengetahuan tentang mujizat. Yesus telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana itu kita membedakan nabi yang palsu dan nabi yang asli. Rasul-rasul juga memberikan nasihat bagi kita bagaimana kita membedakan nabi yang asli dan nabi yang palsu. Hanya dari buahlah kita bisa mengenal pekerjaan mereka. Apakah itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus ataukah berasal dari dunia? Saudaraku yang dikasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang saat ini saya bagi untuk saudara
masih jauh dari kesempurnaan karena begitu kayanya firman Tuhan yang kita miliki. Tetapi biarlah bagian firman Tuhan dan ayat-ayat Alkitab, kontekstual Alkitab berkaitan dengan mujizat-mujizat ini dapat memperkuat iman kita untuk kita dapat melihat setiap fenomena yang terjadi, setiap kuasa mujizat yang terjadi di saat ini, apakah itu berasal dari Allah ataukah berasal dari dunia. Sehingga kita tidak berpegang yang salah, tetapi kita berpegang kepada firman yang sesungguhnya, yaitu firman yang berasal dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang berikut, saudaraku, kita telah diberikan kuasa yang begitu besar untuk melakukan mujizat. Tetapi mujizat yang sesungguhnya itu hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dikatakan, seorang anak tidak bisa melakukan pekerjaan yang tidak berasal dari Bapaknya. Semua pekerjaan yang kita lakukan berasal dari Dia yang mengutus kita. Kita adalah hamba-hamba yang hina, yang tak berguna, yang melakukan pekerjaan yang Bapa utus. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi, mari terus kita belajar dari firman Tuhan. Kita terus melihat setiap firman Tuhan dengan seluruh kegenapannya, agar biarlah kita tidak salah berjalan di rel-rel iman yang saat ini begitu banyak ditawarkan kepada kita. Semoga kita tetap berada di dalam jalan Tuhan kita Yesus Kristus, dan mujizat Tuhan yang kita terima adalah benar-benar berasal dari Dia yang berkuasa melakukan mujizat ini. Shalom, damai sejahtera beserta kita. Amin.